وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله واصيا بالتقوى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Apa kabar semuanya jamaah? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga yang semua jamaah senantiasa diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Jalla Sya'nuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Itu majlis zikir. Majlis di mana disampaikan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah semua jamaah yang hadir pada kajian subuh kali ini, insyaallah semuanya satu persatu namanya disebut, diabsen oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia. Dan insyaallah kita ma'ruf di langit, dikenal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita sampaikan salam ta'zim, salam rindu, salam mahabbah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas berkat perjuangan beliau. Beliaulah sesungguhnya pahlawan yang paling utama, manusia yang paling besar jasanya terhadap diri kita, melebihi jasa kedua orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus kepada umat manusia rahmatan lil alamin, agar seluruh manusia dan seluruh bangsa jin agar mengibadahi Allah semata. La ilaha illallah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah semoga di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Pada pertemuan kali ini masuk kepada babu fadluz ziyarati. Bab keutamaan. Fadl itu keutamaan daripada az-ziyarah. Az-ziyarah artinya saling mengunjungi, saling silaturahmi. Kalau dengan keluarga, menyambung hubungan silaturahim, berziarah. Dengan orang lain berarti saling mengunjungi untuk menguatkan rasa mahabbah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memiliki keutamaan yang luar biasa, keutamaan yang besar. Seorang muslim
mengunjungi, berziarah ke kerabat ataupun sahabat. Ini memiliki keutamaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan lihat bagaimana janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mengunjungi sahabatnya semata-mata lillahi taala, hanya mengharap wajah Allah dan mengharap melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab ini, hadis yang diriwayatkan bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Zara rajulun akhan lahu fi qaryatin. Nabi bercerita, ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya. Akhan di sini bukan saudara senasab. Akhan yang dimaksud adalah sahabat. Karena di dalam Al-Quran seluruh kaum muslimin satu sama lain disebut ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Seorang muslim, seorang mukmin itu bersaudara. Dan Nabi mengatakan ada seorang laki-laki yang sedang mengunjungi saudaranya atau sahabatnya fi qaryatin, di suatu perkampungan, di suatu tempat. Fa arsadallahu lahu malakan, kemudian Allah perintahkan malaikat, arsadahu yarkubuhu, membuntuti dia. Jadi ada malaikat yang ngikut. Dan malaikat ini dia tasyakkul, merubah wujudnya seperti manusia. Ya, malaikat itu bisa merubah wujudnya seperti manusia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan malaikat kemudian datang kepada seseorang. Dia membuntuti laki-laki ini atas perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah, tidak ingkar kepada Allah, dan seluruh titah perintah Allah dia taat. Jadi malaikat ini datang mengikuti manusia ini atas perintah Allah. Malaikat enggak akan melakukan sesuatu atas kemauannya. Datang kepada orang ini, datang kepada orang ini, dan seterusnya. Apalagi kemudian pesannya itu yang bertentangan dengan syariat, itu enggak mungkin malaikat. Dan Allah tidak akan memerintahkan malaikat untuk datang kepada manusia, menjumpai manusia dengan membawa perkara yang bertentangan dengan syariat. Karena ada orang yang ngaku didatangi oleh malaikat. Ya, malaikat datang membawa wahyu. Nah, itu kan bertentangan. Nabi SAW, Nabi terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nah, malaikat ini yarkubuhu, membuntuti dia. Ya, ngikut. Fa arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi. Malaikat membuntuti dia, mengikutinya dalam perjalanan tersebut. Faqala, kemudian malaikat ini mencegat laki-laki ini. Ya. Aina turid? Malaikat ini menegur laki-laki yang sedang menziarahi temannya. Aina turid? Engkau hendak kemana? Percakapan. Ini hadisnya sahih. Ya. Qala akhan li fi hadhil qaryah. Saya punya teman di kampung ini. Jadi ketika sampai di kampung tersebut, malaikat langsung mencegat laki-laki ini dan bertanya, engkau hendak kemana? Gitu. Jadi seolah-olah malaikat ini dia menjadi penduduk kampung di situ. Kemudian ada orang asing datang, ditegur oleh malaikat itu. Faqala, kemudian malaikatnya berkata, hal lahu alaika min ni'matin tarbuha? Apakah dia punya hak atas dirimu yang akan engkau tunaikan? Apakah engkau punya hutang terhadap saudaramu tersebut? Atau ada hal yang engkau ingin tunaikan terhadap
sahabatmu yang kau datang ke tempat ini. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain, halaka alaihi, apakah engkau punya hak terhadap dia? Ya. Jadi di riwayat Imam Bukhari, apakah temanmu itu punya hak terhadap dirimu sehingga engkau datang untuk menunaikan sesuatu? Dalam riwayat lain mengatakan, apakah engkau punya hak terhadap temanmu itu? Akan kau tagih? Gitu. Qala, la, enggak ada. Dia enggak punya hak, saya enggak punya hak. Ya. Terus tujuannya apa? Inni uhibbuhu fillah. Ini menjadi catatannya ini. Penyebab laki-laki ini datang ke kampung tersebut, berkunjung dan menziarahi temannya semata-mata uhibbuhu fillah. Saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata-kata uhibbuhu fillah ini yang kemudian harus menjadi pelajaran buat kita. Saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat dengan sahabatnya yang lain, seorang muslim dengan muslim yang lain diikat oleh ikatan mahabbah. Ikatan apa? Apa itu mahabbah? Sayang. Mahabbah, cinta. Cinta semata-mata yang dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat ini mengunjungi temannya semata-mata karena Allah. Tidak ada motif-motif yang lain, enggak ada. Makanya Imam Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini, kata beliau sebutkan dalam kitab Kashful Mushkil, Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan hadza fadlu ziyaratil ikhwah. Hadis ini betul-betul menjelaskan tentang keutamaan kita mengunjungi sahabat kita. Ikhwah itu sahabat di sini dimaknai, bukan saudara senasab. Karena dalam hadis ini ada bab khusus untuk menjelaskan keutamaan menyambung hubungan silaturahmi, saudara sekandung. Yang dimaksud dengan ikhwah di sini adalah teman, sahabat. Keutamaannya kata Ibnu Jauzi. Akan tetapi kata beliau, wa hadza amrun baqiya ismuhu wa dhahaba rasmuhu. Tapi gambaran ini, ya, gambaran yang dilakukan oleh seorang laki-laki kemudian dicegat oleh malaikat, kemudian ditanya, apa tujuanmu untuk datang menemui sahabatmu itu? Laki-laki dia mengatakan, saya datang ingin ketemu. Sudah lama enggak jumpa. Aku mencintai dia karena Allah. Mencintainya semata-mata karena Allah. Dia ziarah, dia berjumpa dengan temannya ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Jauzi, yang seperti ini, hadis ini, di dalam kehidupan kita hari ini, kata beliau, hanya tersisa namanya saja. Tapi realnya, kata beliau, sudah enggak ada. Bukan berarti enggak ada, tapi sangat sedikit sekali orang yang seperti laki-laki ini. Nah, ini bukan ungkapan kita. Kata Ibnu Jauzi, hadzal hadis fadlu ziyaratil ikhwah baqiya ismuhu wa dhahaba rasmuhu. Hadis ini keutamaan menyambung persahabatan, persaudaraan semata-mata karena Allah, tapi hari ini kata beliau, ini hanya tinggal namanya saja. Tapi realnya, faktanya, sampai beliau mengatakan udah enggak ada. Enggak ada kata beliau itu bukan berarti enggak ada, tapi sangat sedikit sekali seorang muslim kita ini membangun persahabatan semata-mata karena Allah. Bapak ada teman udah lama enggak jumpa, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, atau di sana di Nusa Tenggara, atau di sana ujung bagian barat. Udah lama enggak jumpa. Ingat dulu. Ya Allah, ini sahabat saya ini waktu kuliah dulu. Kuliah di mana? Kuliah di luar negeri. Oh, kuliah di satu universitas di Indonesia. Ingat tuh.
Ya Allah, beliau baik sekali dulu. Ya. Dan atas dasar itu, dia dulu berbuat baik, enggak ada motif apa. Mungkin satu kos-kosan, satu angkatan, sama-sama merasakan penderitaan waktu belajar, waktu kuliah. Dia lakukan mungkin semata-mata karena Allah, saling tolong, saling membantu. Teringat itu, ya Allah, sahabat saya itu. Gimana sekarang kondisinya? Mungkin hari ini masih terkoneksi kita, tersambung hubungan persahabatan lewat media sosial, lewat WA, saling tegur, tapi enggak pernah jumpa. Kan beda. Ya kan? Laisa man ra'a kaman sami'a. Orang yang langsung melihat itu tidak sama dengan hanya mendengar. Kita dengar suaranya, lihat lewat mana? Video call, ya. Tapi beda langsung nih, kekuatan silaturahmi berjumpa dengan orangnya secara langsung. Kemudian ya Allah pengen ketemu. Ya. Berikan kejutan tiba-tiba datang. Ya kok enggak ngabarin? Subhanallah. Kan udah lama enggak jumpa. Nah, apa kata malaikat? Qala inni uhibbuhu fillah. Laki-laki yang dicegat oleh malaikat ini mengatakan, saya mengunjungi dia semata-mata mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Qala, malaikat ini langsung membuka identitasnya. Ya, dia mengatakan fa inni rasulullah ilaik. Saya ini bukan manusia. Saya ini malaikat. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Untuk apa? Menyampaikan sesuatu. Allah sudah tahu. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu apa yang terbersit di dalam hati, apa yang kita sembunyikan di dalam sanubari kita, Allah tahu. Dan Allah tahu hati hambanya ini. Makanya kemudian Allah utus malaikat agar malaikat ini menyampaikan kepada hamba ini yang mengunjungi sahabatnya semata-mata karena Allah. Allah cinta dia. Sampaikan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Apa kata malaikat? Annallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Ketahuilah bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Ya Allah. Jadi ini salah satu penyebab turunnya rahmat dan mahabbah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada orang yang membangun persahabatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kemudian dijelaskan oleh para ulama. Laki-laki ini kan tidak dijelaskan di sini berapa jauh jarak yang ditempuh untuk bertemu dengan sahabatnya, enggak dijelaskan di sini. Zara, dia menziarahi, dia bertemu. Namun kalau kita melihat dari konteks dari teks hadisnya, biasanya kalau perjalanan jauh itu Nabi akan menggunakan diksi safar. Ya, safara rajulun, seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh untuk bertemu saudaranya. Tapi Nabi di sini mengatakan zara, menziarahi. Walaupun Nabi tidak menjelaskan berapa jarak tempuh yang dilakukan oleh laki-laki ini untuk berjumpa dengan sahabatnya. Nah, kalau kita kemudian melakukan amaliyah ini, sunnah ini, atas dasar karena Allah, yang menjadi catatannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia datang atas motivasi cinta karena Allah, dan sesuatu yang dilakukan itu di situ ada kaitannya dengan nilai-nilai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam syarah hadis ini bahwa akan turun mahabbah Allah, kecintaan Allah kepada siapa saja yang mengunjungi sahabatnya karena Allah, tapi di situ bukan ada kemaksiatan. Apa Pak? Enggak boleh ada kemaksiatan. Memang ini terjalin persahabatan ya antara dua orang, antara sahabat ini, tapi ketika dia mengunjungi sahabatnya karena memang dia mencintai sahabatnya, dia senang. Ya. Mungkin ada ikatan persahabatan yang sudah lama dibangun, tapi ketika ketemu, mungkin
ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu mungkin ghibah, ya kan? Membicarakan aib orang lain, kemudian menghabis-habiskan waktu yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kemudian di situ ada unsur maksiatnya, maka dalam hal ini dijelaskan dalam syarah hadis ini tidak akan mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ini terikat persahabatan. Tapi ketika berjumpa dengan sahabatnya dihabiskan waktu dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Berarti ada motif di situ karena Allah itu ketika bertemu, pertama menguatkan ukhuwah Islamiyah. Kedua, saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam ketaatan. Tidak menghabiskan waktu dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ini menjadi catatan yang disebutkan oleh pensyarah hadis ini, bahwa tidak ada maksiat dalam ziarah tersebut. Kemudian bayanu fadlil mahabbati fillah wa annaha sababun li hubbillahi ta'ala al-'abda. Dan ini keutamaan adanya mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Fadilatu ziyaratis salihin wal ikhwati fillahi ta'ala. Dan hadis ini juga mengandung makna keutamaan mengunjungi orang-orang saleh. Orang saleh yang masih hidup, Pak. Yang nanti kemudian kita minta nasihat, kita minta didoakan, kemudian kita mendapatkan ilmu. Ada keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan apabila menjumpai, bertemu dengan orang-orang saleh, orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang taat ini, yang saleh ini, yang berilmu ini adalah sahabat kita. Sahabat kita, ikhwah. Al-murafaqatus salihin, ya, menziarahi, bertemu dengan orang-orang saleh. Jadi sahabat sekalian yang Allah muliakan, Allah dalam hidup ini Allah hantarkan kepada kita tetangga yang baik. Tetangga yang baik, tetangga yang saleh, tolong kita jaga. Jaga betul. Karena itu bagian dari kebahagiaan seseorang. Kedua, apabila Allah hantarkan kepada kita sahabat-sahabat yang baik, maka insya Allah jaga. Ya, yang saling menasihati dalam kebaikan. Karena kita ini, kita harus punya cermin sehingga bisa melihat apakah pakaian kita ini bersih atau tidak, pakaian kita ini kotor atau tidak, pakaian yang kita pakai ini pas enggak dengan warna kulit kita, kira-kira begitu. Dari mana kita lihat, Pak? Dengan bercermin. Coba sekarang nih kalau Bapak ada kotoran di wajah, kelihatan enggak, Pak? Kalau kotor di wajah kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Pas sampai rumah, lihat cermin, baru ternyata ada kotor di sini. Oh, dari tadi pagi udah kemana-mana, nggak tahu ada kotor di sini. Pantesan orang ngeliatin. Kita sendiri nggak sadar itu ada kotoran itu. Maksud saya adalah, nah, inilah salah satu keutamaan, fadilah. Ketika kita memiliki sahabat, tetangga, ya, atau siapa saja yang dekat dengan kita yang nanti kita saling menasihati, itu fillah itu. Ya, semata-mata dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mengingatkan kita kembali, ya, membangun kembali kehidupan sosial kita, bersahabat, berkawan dengan siapa saja. Apakah itu di kantor, ya, di tempat kerja, di lingkungan. Bahkan kalau kita bertamu ke rumah tetangga, dalam bahasa agama itu disebut dengan ziarah, Pak. Ya. Udah lama nggak ketemu nih, Pak, dengan tetangga
Tangga di ujung sana tuh. Jarak rumah 1, 2, 3, 4. Ya. Dia orang baik, dia orang soleh. Udah lama nggak ketemu. Oh ya. Kemudian kita ziarah ketemu, kunjungi, datang ke rumahnya. Ya. Bertamu. Kalau semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa taala, nah inilah turun mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Fadlu ziyaratis salihin, keutamaan mengunjungi orang-orang saleh. Ya, Pak. Yang masih utama yang masih hidup. Sehingga nanti ketika kita berziarah ya mengunjungi orang-orang saleh, minimal kita bawa sesuatu ketika pulang. Apa? Nasihat. Apalagi, Pak? Kira-kira kalau kita mengunjungi orang-orang soleh, dapatnya apa? Orang berilmu, dapatnya ilmu. Apalagi dapatnya? Doa. Karena orang soleh paham, Pak. Di antara bekal yang paling utama untuk dibawa oleh orang lain itu adalah bekal takwa, ilmu. Dinasihati atau saling menasihati. Kemudian sesuatu yang paling baik menyertai seseorang adalah doa. Ya, fi amanillah. Paham dia sunnah-sunnah Nabi. Ketika kita akan pamit pulang, minta izin sampai jumpa lagi fi amanillah ya. Itu dah doa. Ya. Berbeda dengan izin pulang ya, hati-hati ya di jalan. Hati-hati. Itu kan bersangkutan dengan dia. Kalau dia enggak hati-hati, bisa saja kemudian kecelakaan. Tapi kalau doa fi amanillah, dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang perlu kemudian kita amalkan. Jadi kalau ada ketemu sahabat, teman, kemudian berpisah, doakan, Pak. Doakan keamanan, doakan keselamatan. Doanya bagaimana? Fi amanillah. Ya. Semoga selamat, semoga aman, sampai ke tujuan, sampai pulang ke rumah, doa. Nah, minimal itu yang kita dapat ketika mengunjungi teman yang baik, sahabat yang baik, atau orang-orang saleh. Kemudian masyru'iyatu ziyaratil muslim li akhihil muslim wastihbabu dzalik, dan dianjurkan saling menziarahi satu sama lain dari kalangan kaum muslimin, menziarahi saudaranya sesama muslim, wal istihbabu dzalik, dan itu sangat dianjurkan, sangat dianjurkan, sunnah Nabi. Nah, makanya kalau kita baca ya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang beliau sering lakukan setelah pulang dari masjid, ya, beliau salat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk di masjid. Setelahnya itu beliau kemudian pulang. Beliau ini kan rumah nempel dengan masjid, tapi beliau ngiter. Tahu ngiter, Pak? Muter. Kejumpa dengan sahabat-sahabatnya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia ngiter nemuin sahabatnya. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kunjungi itu, dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diberikan contoh. Ya. Jadi ada ustaz yang mengunjungi jamaahnya. Ini kebanyakan jamaah yang mengunjungi ustaz kan? Allah, ya. Tapi Nabi itu memang rumah-rumah sahabat beliau kan dekat dengan Masjid Nabawi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak langsung pulang, dekat dengan rumahnya beliau ngiter, ketemu dengan para sahabat. Itu bagian dari ziarah. Ya. Tujuannya apa? Menguatkan di situ ada mahabbah, ada kecintaan. Yang mereka sudah cinta dengan Nabi, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa nilai-nilai akhlak yang mulia.
Salah satu yang beliau contohkan, yang beliau perlihatkan itu adalah tadi, ya, dekat dengan para sahabatnya. Nah, ini hadis tentang keutamaannya, keutamaan saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis lain dijelaskan keutamaan, ya, keutamaan yang lain, bahwa nanti di akhirat ada orang-orang yang diberikan tempat duduk oleh Allah, kursi-kursi mereka bercahaya, dipisahkan oleh Allah. Nanti ada orang-orang yang duduk dengan ahli Quran. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka-mereka yang pandai membaca Al-Quran sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan yang langsung diriwayatkan oleh Nabi dari malaikat Jibril. Nabi mengajarkan sahabat, sahabat mengajarkan tabi'in, terus sampai ulama. Kita baca dengan bacaan yang diriwayatkan. Nah, mereka-mereka yang membaca Al-Quran ini dengan benar nanti ada tempatnya khusus, Pak. Kira-kira kita sampai enggak di tempat itu? Oh, mungkin enggak sampai. Bacaan Quran kita bagaimana? Karena makna al-mahir ini luas maknanya, bukan hanya sekedar baca. Membacanya dengan tajwid, kemudian dia berusaha memahami maknanya, dia selami apa hikmah-hikmah dan hukum Al-Quran, berusaha dia amalkan semaksimal mungkin pesan-pesan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ini ada tempatnya. Kita mungkin nggak sampai di situ, tapi Allah adilnya, karena keistimewaan dan kelebihan hamba Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan yang lain. Ada akhlaknya yang baik, ya, akhlak mulia. Kemudian ada tempat yang lain, yang tempat ini bercahaya, nur, diberikan cahaya Allah. Fil manabir, dan seperti mimbar-mimbar. Yang kata Nabi SAW, yaghbituhumul an-nabiyun was-siddiqun. Yang para nabi dan orang-orang siddiq, yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kata Nabi, para nabi dan orang-orang siddiq ketika melihat tempat mereka, ya, para nabi iri. Ini sabda Nabi SAW. Para nabi iri dengan tempat mereka. Siapa mereka-mereka yang diberikan tempat istimewa tadi? Nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat khusus. Tempat ini bercahaya dari mimbar-mimbar yang mulia. Siapa mereka? Mereka adalah al-mutahabbina fiyya, kata Allah. Mereka-mereka yang dulu semasa hidup di dunia dalam kehidupan sosial, bertetangga, bersahabat, berkawan semata-mata karena apa, Pak? Allah. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini al-mutahabbina fillah. Dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan itu. Nabi SAW bersabda, haqqat mahabbati alal mutazawirina fiyya wa haqqat mahabbati ala man mutahabbina fiyya. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti kata Nabi, mereka-mereka yang saling menziarahi karena aku, kata Nabi, akan aku berikan mahabbahku, cintaku. Dan mereka-mereka yang saling mencintai karena aku, ya, akan mendapatkan cintaku, kata Nabi SAW. Nah, kenapa Nabi mengatakan fiyya, karena aku, sedangkan dalam hadis yang lain mengatakan fillah, dibangun karena Allah? Karena dua ini nggak dipisahkan, Pak. Orang yang mencintai karena Allah, ya pasti karena Rasulullah SAW. Orang yang mencintai karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul melaksanakan sunnahnya, itu pasti karena Allah. Karena dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Dalam syahadat nggak bisa dipisahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam ayat-ayat Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Orang yang taat kepada Allah itu sudah otomatis taat kepada Nabi. Orang yang taat kepada Nabi otomatis taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mencintai seseorang dibangun karena sunnah Nabi. Mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan kesyirikan.
bukan karena makhluk. Ya. Kan kita harus karena Allah, tapi kenapa karena Nabi? Nabi kan makhluk, enggak. Karena itu satu paket, Allah dan Rasulnya satu paket. Taat kepada Allah berarti taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Tapi selain dua itu, Allah dan Rasulnya, ya. Taat kepada selainnya harus syaratnya sesuai dengan yang dua. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ka ulil amri wa ulil amri minkum. Dan orang-orang yang memegang urusanmu. Artinya, kalau orang yang kita taati ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, silahkan taati. Kalau mereka ini sesuai dengan Allah dan Rasulnya, silahkan cintai mereka. Cintai mereka. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tapi kalau mereka keluar dari qala Allah, qala Rasul, maka enggak boleh taat. Ya, enggak boleh taat kepada mereka dan enggak boleh mengikat hubungan cinta mahabbah dengan mereka. Kalau bersahabat, berkawan silahkan. Ya, dengan siapa saja. Tapi kalau mencintainya itu enggak boleh kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh wala. Wala itu apa? Fanatik, kemudian mau berkorban untuk seseorang yang bukan mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini keutamaan daripada menziarahi sahabat, kawan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Jauzi inilah yang kemudian menjadi renungan kita jamaah sekalian Allah muliakan. Ini teguran buat kita. Kata ulama bahwa dalam hidup ini sangat sedikit sekali orang yang melakukan sesuatu atau bermuamalah satu sama lain semata-mata dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyaknya kita ini karena motif apa, Pak? Motif dunia. Oh, ini kita sowan dulu. Ke siapa, Pak? Baru diangkat jadi menteri. Dulu kita enggak pernah datang ke orang ini. Tapi ketika dia jadi menteri, Masya Allah, datang. Wah, dia jadi pejabat sekarang. Akhirnya datang. Oh, dia udah menjadi atasan kita. Datang. Kalau dia udah enggak pejabat, udah enggak menjadi atasan kita, lupa kita. Ya. Bolehkah seperti itu? Pertanyaan sekarang, boleh enggak, Pak? Saya dekat dengan atasan saya, dekat nih, biar dimudahkan. Boleh enggak? Ya, saya enggak ingin jauh, saya enggak ingin melakukan hal yang tidak dia senangi dan seterusnya. Kemudian sowan. Boleh enggak? Hanya itu yang dia dapat, enggak haram, Pak. Ya, saya ingin dekat dengan atasan saya. Boleh enggak? Silakan. Tapi yang dia dapat hanya itu. Dan belum tentu dia dapat. Bapak, sekarang kita punya atasan, ya. Dia udah ada tempat kedudukan gitu ya. Dia punya jabatan dan kita dekat. Dengan tujuan tadi, mudah-mudahan saya nanti dipromosikan umpamanya. Atau saya dapat proyek atau dapat dan seterusnya. Pertama, hanya itu yang dia dapatkan kalau itu motifnya. Kedua, belum tentu dia dapat. Ya, belum tentu dapat. Kalaupun dapat, ya seberapa dia dapat. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala, haqqat mahabbatullah, pasti akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah mendapatkan cinta Allah, Pak, bagaimana orang yang mendapatkan cinta Allah? Allah akan titipkan rasa mahabbah di dalam hati-hati makhluk untuk mencintai dia. Jadi kalau betul-betul kita faham kuncinya ini, Pak, ya, ngapain ngejar dia, Pak? Ya, mohon maaf, ada istilah, apa tuh istilah? Menjilat. Menjilat, Pak. Ngapain?
Cukup kejar aja cinta Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang desain hati semua makhluk. Cukup kejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan titipkan rasa mahabbah di setiap hati makhluk untuk mencintai orang tersebut. Maka kemudian apa yang harus kita kejar? Cinta manusia atau cinta Allah, Pak? Pak? Apa yang harus kita kejar? Cinta manusia atau cinta Allah? Cinta Allah. Kalau Allah cinta terhadap hambanya, maka Allah nanti yang membuat hati hamba-hambanya yang lain untuk mencintai orang itu. Makanya jangan heran ada orang yang kemudian subhanallah, kita melihat beliau sangat dicintai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Kok kita pernah ketemu dengan seseorang tiba-tiba kok saya dekat, rasa dekat dengan orang ini, melihat dia kok nyambung. Ya, pernah nggak kira-kira jamaah mengalami seperti itu? Baru sekali ketemu, mungkin di masjid kah, atau di majelis ilmu, atau di mana, tiba-tiba kok enak saja dengan orang ini, dekat. Kita nggak tahu apa kebaikannya, yang kemudian membuat Allah mencintai hamba tersebut, maka Allah titipkan hati-hati orang yang mencintainya. Maka ini berarti yang paling utama kita kejar, mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 3 syarat ini Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau ini Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari, Imam Nawawi juga meriwayatkan hadis ini. Tapi Imam Nawawi meletakkan hadis ini dalam bab fadlu ziyaratis salihin. Ya, keutamaan menziarahi, mengunjungi orang-orang saleh. Ya. Jadi 3 syarat agar turun mahabbah Allah ketika kita menziarahi orang lain atau mengunjungi siapa saja. Pertama memang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada maksiat di situ. Ya. Tidak ada maksiat dalam ziarah tadi. Jangan sampai menghabiskan waktu dalam perkara yang sia-sia atau mungkin ada maksiat di situ. Maka kalau ada maksiat tidak mendapatkan mahabbatullah, ya. Kemudian meniatkan untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah sekalian yang Allah muliakan, ini satu hadis yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang mudah-mudahan insyaallah sebagai penguat keimanan kita dan coba melihat lagi bagaimana selama ini dalam kehidupan kita, bagaimana kita membangun hubungan persaudaraan, hubungan sosial satu sama lain. Mudah-mudahan sebagai bahan introspeksi diri kita. Ada tetangga, ada sahabat, ya, ada rawat teman kerja dan seterusnya. Semua itu kita bangun atas dasar saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini insyaallah akan mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya terkait tema ini atau mungkin di luar tema ada yang ingin ditanyakan. Tafadhal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ya. Ya, jadi terminologi ziarah dalam syariat itu bukan ziarah itu seperti yang kita kenal ya, ziarah ke makam aulia dan seterusnya. Nah, ketika Nabi menyebutkan kata ziarah di sini, yang dimaksud adalah saling mengunjungi. Walaupun memang ada hadis dengan kata-kata zara untuk orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku telah mengharamkan, melarang kalian untuk menziarahi kuburan. Nahaitukum dulu, kata Nabi,
fazuruha. Maka sekarang kata Nabi silahkan menziarahi. Nah, tapi dalam terminologi ziarah ya, dalam syariat itu bukan ziarah kubur. Ya, adalah saling mengunjungi. Adapun menziarahi kuburan itu tidak cukup dengan kata ziarah. Ziaratil kubur. Kalau hanya ziarah, maka maknanya mengunjungi. Jadi kalau kita baca kitab-kitab kuning umpamanya atau syarah-syarah hadis, az-ziarah, kata ziarah tidak ada ziaratul kubur, maka maknanya itu saling mengunjungi, bukan ziarah kubur. Kalau ziarah kubur lalu ada diidopatkan, digandengkan kata ziarah dengan ziaratil kubur. Nah, bagaimana kemudian ziarah kubur ini dengan ziarah tadi saling mengunjungi? Bolehkah kemudian kita menziarahi orang yang sudah meninggal dunia? Boleh. Dengan catatan tadi Nabi menyebutkan adalah untuk lizikril maut, untuk mengingat kematian. Ya. Bukan kita datang kemudian agar mendapat doa. Justru syarat masyru'nya adalah kita datang menziarahi mungkin makam orang tua, mungkin makam sahabat kita, diperbolehkan, masyru' diperbolehkan. Tapi datang untuk mendoakan. Hati-hati, datang untuk mendoakan. Sebagian saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita yang menziarahi tempat-tempat aulia, kalau dia menziarahi untuk mendoakan, dan ada orang di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan, ya kan? 17 Agustus hari kemerdekaan, dan banyak orang kemudian menziarahi makam para pahlawan. Boleh atau tidak? Hukum asalnya boleh. Boleh enggak? Karena tujuannya mendoakan. Tapi ingat, dalam kalimat boleh itu bukan tidak boleh kemudian keluar dari jalur syariat. Boleh datang mendoakan, silahkan. Ya. Tapi pun jangan mengkhususkan. Kalau datang mendoakan, bukan minta agar mendapatkan doa dari yang sudah meninggal dunia. Ya. Katanya Ustadz mendapatkan keberkahan ya dari para aulia. Nah, dalam perkara ini ada sebagian yang berdalil ya bahwa mengunjungi orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia pun kita mendapatkan keberkahan. Ini pandangan, ini pendapat. Ya, bagi kita silakan kita mau mengamalkan yang mana. Kita punya pendapat dan para sahabat kita punya pendapat. Tapi Nabi SAW mensyariatkan ziarah kubur itu adalah untuk lidzikril maut, untuk mengingat kematian. Nabi SAW kadang malam-malam, Pak. Malam-malam ke pemakaman Baqi. Tahu pemakaman Baqi ya? Para jamaah yang sudah haji umrah itu di sebelah kiri Masjid Nabawi, makam keluarga Nabi SAW dan makam para sahabat Nabi, dan ada makam-makam para syuhada di situ. Nabi SAW datang malam-malam di situ. Kemudian mendoakan ahlu Baqi, di saudara keluarga, ada sahabat, ada para syuhada. Ya. Nabi mengatakan nanti aku akan menjadi saksi untuk kalian di akhirat. Saksi untuk keluarga beliau, saksi untuk para sahabat, saksi untuk para syuhada. Bolehkah? Boleh. Ya, datang menziarahi untuk mendoakan. Bukan untuk didoakan. Ya. Adapun yang mendapatkan keberkahan itu pendapat. Ya, itu pendapat sebagian para guru, para ustadz, kita punya pendapat. Allahu a'lam bissawab. Barakallah. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Saya melihatnya begini. Ya. Kalau kita menziarah tamanlah adanya penjara. Ya. Itu ada kekhawatiran saya. Kalau saya nggak bawa apa-apa, jangan saya diomongin nih. Ya. Kemudian kita sampai ke tempat dia. Ya. Belum tentu dia punya tempat untuk melayani kita. Betul. 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 Sehingga menyusahkan dia. Betul. Kemudian mungkin kekhawatiran itu juga
yang didatangi ngomong, gua sudah nggak dibawain apa-apa, gua lagi. Nah itu kejadian. Nah, jadi apakah silaturahmi yang itu yang menyebabkan kita itu tidak Allah sahabat kita? Baik. Karena ada kekurangan daripada masing-masing yang mau sapa maupun kekurangan dari orang-orang yang menerima kita. Baik. Masya Allah. Baik, barakallah. Pertanyaannya ini bagus. Barakallah, Pak. Jadi ini memang sunnah Nabi ini tidak akan pernah berubah. Keutamaan ini tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Sunnah diletakkan oleh Nabi SAW, keutamaan menziarahi sahabat, keluarga, tidak akan pernah berubah sunnah ini sampai hari kiamat. Ya. Hanya saja, makanya kemudian syarat utamanya di sini adalah fillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menziarahi sahabat itu karena Allah, dan saya tahu betul memang ada terikat antara kami dengan yang bersangkutan itu mahabbah karena Allah. Jadi nggak akan pernah memandang tadi kau bawa apa, itu nggak akan pernah memandang itu. Karena apa? Karena betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau saya nggak terikat dengan bapak, tidak ada terikat karena Allah, itu saya khawatir datang. Ini kalau saya datang nggak bawa apa-apa, ntar diomongin sama bininya, diomongin sama dia, karena tahu bahwa nggak ada mahabbah karena Allah. Tapi kalau sudah karena Allah itu, saya tahu betul bahwa ini sahabat saya karena Allah, ya, nggak akan pernah memandang itu. Ya. Sunnah ini tetap, ya, hukumnya tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman nanti. Keutamaannya. Nah, hanya saja tadi, kalau kita sudah memahami hubungan kita dengan sahabat itu semata-mata karena Allah, nggak akan pernah memandang itu. Lihat sunnah yang lain, ya, apa keutamaan seseorang memberikan rasa bahagia dan senang terhadap orang lain, dia akan mendapatkan mahabbah Allah, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkunjung kemudian membawa hadiah, membawa tentengan, ya, dan itu idkhalus surur, memberikan kebahagiaan, kesenangan terhadap sahabat yang kita kunjungi. Pahalanya satu, idkhalus surur. Kedua, ada keutamaan ziarah. Berlipat-lipat keutamaan yang kita dapatkan. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Maka dibangun tadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita paham bahwa ini kalau saya datang ke tempat beliau, ke tempat teman ini, khawatir nanti merepotkan yang bersangkutan, ya, dan seterusnya, maka istabti qalba, kita tanya, ya, kalau memang kira-kira merepotkan, ya, dan itu berat bagi yang bersangkutan, maka tidak harus menziarahi, ya, tidak harus menziarahi. Tapi ingat, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang dia ziarahi, ini kan sekarang kita di sisi yang menziarahi, yang berkunjung. Nah, kalau kita yang dikunjungi, kalau faham betul keutamaannya, enggak pernah akan mengharap, dia enggak bawa apa-apa. Apa tuh, mungkin dia bawa berapa. Makanya penting kita membangun ilmu, pemahaman, pentingnya kita memahami keutamaan diziarahi. Ini kan yang menziarahi dapat keutamaan. Kita yang diziarahi dapat keutamaan. Ya, ini mungkin belum kita sampai ke bab itu. Apa kata Nabi? Kalau ada orang yang datang ke rumahmu, apalagi ini sahabat yang dibangun karena Allah, bahkan yang tidak pun orang datang berziarah, bertamu, kemudian kita hidangkan makanan, bukan kita yang mengharapkan makanan dibawa oleh yang datang, kita hidangkan makanan. Ketika dia keluar dari rumah kita, apa yang terjadi? Seluruh keburukan-keburukan yang ada di rumah kita itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus paham bab ini. Ada seorang sahabat ngadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, istri saya belakangan ini banyak ngomel." Loh, kenapa? Karena banyak tamu yang datang ke rumah. Setiap yang datang kan harus hidangkan. Minimal hidangkan minuman. Pagi ada tamu, siang ada tamu, sore ada tamu, datang ke rumah. Terus, ya istri saya ngomel ya Rasulullah. Gimana nih? Padahal dia nggak tahu nih.
Kenapa banyak orang datang ke rumahnya? Itu salah satunya karena orang senang. Ya, ada mahabbah di situ terhadap suaminya sehingga datang ke rumah itu. Kata Nabi, kamu pulang, tak pulang. Ya. Rasulullah perintahkan laki-laki ini pulang ke rumahnya. Kemudian Nabi buntutin. Sampai di rumah, orang ini masuk, datang Nabi ketuk pintu, assalamualaikum. Dia ini siapa? Istrinya udah siap-siap ngomel di bawah. Ya. Ternyata pas dibuka pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamu kita Rasulullah, senanglah. Istri sahabat ini senang. Bertamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian Nabi keluar, pulang. Sebelum Nabi keluar, ya meninggalkan tempat itu, Nabi sampaikan kepada sahabat dan istrinya keutamaan tadi. Kalau ada tamu datang ke rumah, kemudian ketika dia pulang, keluar dari rumahmu, meninggalkan rumahmu, kata Nabi, dia keluar disertai dengan keburukan-keburukan yang ada di rumahmu. Dia pergi, maka seluruh keburukan yang ada di rumahmu pergi. Berarti kalau kita melihat poin ini, kita yang dia zarahi, ya, orang datang bertamu ke kita, sahabat kita datang, mungkin dia ingin ketemu, ya, maka lihatlah keutamaan kita sebagai tuan rumah yang dikunjungi, yang dizarahi, besar keutamaannya. Apalagi kemudian kita hidangkan makanan dan minuman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik ya Rasulullah? Apa kata Nabi? It'am. Ya, kau hidangkan makanan, kau berikan makanan. Itu enggak ditentukan oleh Nabi apakah fakir miskin, orang kaya, enggak. Ketika kau memberikan makanan kepada siapa saja, itu adalah amalan yang paling terbaik, kata Nabi. Termasuk ini. Habis kajian ada apa nih? Ya kan nih. Ini dari siapa ini? Dari masjid. Apalagi yang nyumbang pagi ini. Wah, ini masjid. Besok enggak usah mengeluarkan dana. Simpan buat kas. Terus buat sarapan paginya apa? Saya yang nyumbang. Itu paling baik itu. Insyaallah. Barakallah. Jadi begitu Pak ya. Kalau kita yang diziarahi melihat sisi ini, Allah, maka kita enggak akan pernah berberat hati untuk menerima tamu yang datang ke rumah kita. Karena kita enggak paham aja, itu masalahnya. Kita enggak tahu keutamaannya, kita berat dan seterusnya. Iya, memang semakin berat itu besar pahalanya, Pak. Tapi kita pun dari sisi yang berziarah juga harus tahu. Makanya dua sisi ini harus dijaga. Jangan bertamu setiap hari bertamu atau setiap pekan bertamu. Ya orang kalau setiap datang ke rumah kita terus dihilangkan, bosan juga ya kan? Maka kita ini harus paham. Ya, Allahu a'lam bissawab. Cukup, Pak? Ya, semoga bermanfaat kajian yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Maka ilmu akan sangat bermanfaat apabila kemudian kita amalkan. Kalau ada sahabat silahkan kunjungi sahabat, Pak. Kalau sahabat datang, ahlan wa sahlan. Ahlan artinya, ini keluarga. Jangan seperti nganggap orang lain. Ahlan, ini keluarga saya datang, hidangkan. Wasahlan artinya pintu saya terbuka lebar. Ya, jangan hanya gerbangnya aja, masuk, gerbangnya buka, tapi hatinya sempit. Jangan sampai hati sempit. Ya, lebarkan hati kita sebagaimana gerbang kita buka untuk sahabat kita. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.